Shalom, salam sejahtera bagi Mamanginang. Hari ini adalah Minggu tanggal 14 Februari 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan dan menghibur kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini adalah tentang bagaimana kita boleh dikuatkan, dipulihkan karena Allah adalah gunung batu kita yang kita sebut dengan Minggu Estomihi. Firman Tuhan tertulis dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 6. Dengarlah sabda Tuhan. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Oleh Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan menjadi terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita boleh beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak dalam Yesus Kristus. Demikian sabda Tuhan. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan tentang hamba yang setia, naposo nidebata nasatia. Saudaraku yang terkasih, dengan harapan besar engkau dan diriku semakin diberkati sebagaimana hamba yang setia. Satu firman Tuhan yang menggugah kita dan melihat kita dengan lebih dekat bahwa pergumulan kita akan kegelapan, mengajarkan kita bahwa kita adalah terang. Hingga akhirnya ada sebuah karya dari Bob Sminchy dari Amerika Serikat memberikan karya lukisannya dengan nama The Trail of Light atau jejak cahaya. Saudaraku yang terkasih, Bob Sminchy mengatakan bahwa adanya pohon aspen dengan daun-dedaunan yang keemasan yang disinari oleh cahaya matahari pada saat musim gugur, dan saat itu juga dedaunan yang paling atas berkilau terang, sementara tanah di bawah pohon itu menampilkan perpaduan antara sinar matahari dan bayang-bayang pohon. Dengan demikian Bob mengatakan bahwa gambar yang dilukisnya menggambarkan cahaya yang menyusup dan terbayang pada setiap pohon. Ketika itu juga rangkaian keajaiban yang istimewa pun terjadi. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan hari ini di mana Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus. Mereka yang selalu mendengar firman Tuhan, dari dalam gelap akan menjadi terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan akan kemuliaan Allah dan nampak wajah Allah itu. Penampakan itu bukan sesuatu yang baru,
namun sesuatu yang hidup. Paulus melihat bahwa menggambarkan sesuatu kebaikan dan kebesaran Allah adalah sebuah kenyataan iman yang perlu ditunjukkan walaupun kita ditindas, walaupun kita terjepit, walaupun tidak masuk akal, walaupun keadilan itu sulit didapatkan. Kita dianiaya, namun kita tidak ditinggal sendirian. Kita diacuhkan, namun kita tidak dilepaskan. Masalah yang dihadapi oleh jemaat Korin, yang dihadapi oleh Rasul Paulus ketika mereka dipertanyakan kerasulannya, mereka dianggap memberitakan firman yang tidak semestinya. Disinilah wajah Allah yang tersentuh itu, yang bercahaya itu, mungkin semakin redup bagi setiap kita karena kesukaran, kesedihan, kehilangan. Bahkan ketika aniaya sekalipun membuat kita semakin melihat, ternyata bayang-bayang kekelaman lebih sering dekat dan lebih menghidupi kita. Bayang-bayang yang terjadi seharusnya melihat sesuatu yang berbeda, bahwa bayangan tidak harus dilepaskan. Karena bayangan adalah yang mengikuti bagi orang yang hidup. Coba, pernahkah kita melihat orang yang mati mempunyai bayangan? Tidak ada. Hanya orang yang hiduplah yang memiliki bayangan. Dan bayangan-bayangan kehidupan, termasuk bayangan masa lalu, melalui firman Tuhan, melihat dan mengajarkan kita bahwa ada cahaya dalam bayangan itu yang menutup dan menampilkan bayangan baru. Kita mengalami terang Tuhan, dan orang yang terangi Tuhan pasti akan memiliki cahaya di depan dan bayangan di belakang. Cahaya yang sama adalah cahaya yang mengampiri kita dan memberikan kita hidup. Dan selayaknya lah masa-masa gelap dipakai Allah untuk menjadi masa-masa menyinari. Proses pendewasaan iman ini, karakter, bukan sesuatu yang mudah dilalui, namun sebuah proses di mana yang menyakitkan, yang buruk sekalipun kita lewati dengan menjadi kekuatan baru dan mematangkan karakter iman yang kita hidupi. Ada banyak yang kita bisa lihat dalam proses pembentukan Tuhan. Yang pertama, ketika bambu dapat digunakan untuk mengairi sawah, bambu harus dibagi dua, dipotong untuk menyalurkan air ke dalam sawah. Di sisi yang lain, ada juga yang menggunakan ilustrasi tentang bejana. Bejana yang dibentuk sesuka hati dari pemahat, dan dia membentuk itu dan menghasilkan sesuatu yang baik dan bernilai tinggi. Bukan ketika dia dibentuk saja, namun ketika dia dibakar. Dia dibentuk, dibakar, dan diolah, dan menemukan sebuah karakter baru yang diinjak-injak orang menjadi bernilai tinggi karena proses yang panjang, dan dia mendapatkan tempat yang terbaik. Tidak pernah ada bejana yang mahal diletakkan di tempat yang sembarangan, bukan. Di sini kita kembali melihat pembentukan Allah, pembentukan di mana setiap orang boleh dicurigai dalam bentuk yang sama dirasakan oleh para rasul, di mana oleh pelayanan mereka boleh dicurigai, namun karakter orang yang melayani Tuhan tidak akan tawar hati. Karena apa? Karena pelayanan adalah proses pembentukan karakter iman dan pembentukan kesukahatian Allah untuk hari depan yang lebih baik. Saya punya ilustrasi tambahan. Saya mempunyai sebuah kertas amang-inang, dan kertas ini ketika dia digunakan
dia begitu cantik bukan? Dia mulus sekali. Dia digunakan dan kita ambil sebuah tempat. Ketika beban itu datang, kita letakkan, dia akan masuk. Karena apa? Karena dia belum diolah. Dia diolah hanya untuk tugas yang sama, untuk menulis ketika dia punya tatakan. Ketika tidak, dia akan jatuh. Namun ketika kita diolah, dibentuk dan menjadi lebih baik, sebagaimana lipatan-lipatan anak kecil dalam origami atau dalam lipatan-lipatan yang pernah kita lihat dalam sekolah minggu atau dalam kelas-kelas lainnya, saya melipatnya menjadi sesuatu yang bisa indah dilihat dengan bentuk yang baru, dengan kertas yang sama. Ketika kita menggunakan kertas yang sama itu dan kita letakkan beban yang sama, dia akan tetap di posisi yang sama. Proses pembentukan Allah boleh berbeda-beda, namun satu tujuan dari setiap masalah yang kita hadapi, bahwa kita dikuatkan menopang masalah-masalah yang baru, karena Allah mengubah, mempersiapkan kita, dan Allah menguatkan kita dalam kegelapan dan akan lebih terang menjadi anak-anak yang dikasihinya. Bagian yang terakhir saya ingin katakan kepadamu Amanginang, bahwa dalam pelayanan terkadang kita harus melihat adanya sebuah perubahan. Perubahan yang dilakukan bukan ingin mempersulit, namun perubahan dalam pelayanan adalah sebuah karakter yang dituntut untuk menjadi lebih baik. Setiap orang akan diseleksi dalam dunianya masing-masing, bukan? Seorang yang masuk perusahaan akan dicek, akan dites. Dalam pelayanan kerasulan, dalam pelayanan gerejawi juga akan dites. Firman bagian ayat 1 dikatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Memang kemurahan Allah bukan berarti mereka diberikan secara cuma-cuma. Mereka diajak berproses karena kemurahan, bukan karena murah. Allah memberikan kemurahan. Dalam bahasa aslinya dikatakan, karena kebaikan Allah, kita menerima pelayanan gereja, menerima pelayanan dimanapun. Dan kita tidak boleh menjadi tawar. Karena apa? Karena proses seleksi adalah proses yang mau tak mau kita harus lihat dalam cerminan sisi positif. Memandang pelayanan dipercayakan Tuhan sebagai belas kasihan. Memandang pelayanan apapun itu, termasuk seksi, termasuk unit seksi, dewan, dan perhalado sekalipun, adalah sebuah panggilan di mana kita berproses bukan menjadi tawar hati, namun kita paham bahwa tantangan itu adalah pembentukan, dan pembentukan tidak pola yang salah untuk diwujudkan, dan tidak membuat kita menjadi licik untuk memenangkan pertempuran dan persaingan dan ancaman yang ada. Tidak boleh menjadi orang yang tidak setia, namun pengalaman pelayananlah yang mengajarkan kita kesetiaan, bahwa hidup ini akan lebih baik bersama dan dihidupi oleh kebenaran firman Tuhan itu. Bagian yang terakhir yang mengikuti bagian yang kedua tadi, bahwa firman itu akan menggerakkan dirimu. Dia tidak akan memberitakan dirinya, namun wujud kesetiaan kita ketika kita terbeban, kita memberitakan Allah itu. Karena kita tahu sayang, kasih, dan cinta Tuhan kepada yang mau setia kepadanya. Allah lebih setia merawatmu, merawat kehidupanmu, bahkan keturunanmu pun Ia rawat. Karena itu
Mari tidak menjadi tawar ketika kita tidak diperlakukan dengan tidak adil. Mari tidak berlaku licik dengan memperlakukan hal-hal yang tersembunyi dan merusak orang lain. Dan jangan memalsukan firman Tuhan untuk menyampaikan sesuatu yang lebih besar tentang diri daripada karya Tuhan dalam hidup ini. Akhirnya kita katakan, fenomena yang terjadi pada Paulus, fenomena yang terjadi pada hari ini padaku, fenomena yang terjadi dalam gereja, fenomena yang terjadi dalam kehidupan bergereja HKBP tidak sekalipun membuatku kecewa, tidak membuatku semakin takut ataupun mundur, karena Allah mengirimku sebagai surat kehidupan, surat yang perlu dan disampaikan sebagai kesaksian. Hatiku tidak menjadi tawar, hatiku tidak hilang. Karena apa? Karena cahaya itu ada dalam diriku, dirimu, dan orang lain. Mari menyinari orang lain dengan cahaya Allah, dan bukalah jendela hati sebesar-besarnya, karena kebersihan hatimulah yang mampu memancarkan pancaran kasih, pancaran wajah Allah, dan setiap orang yang tersentuh dipulihkan dari kondisi apapun, dipulihkan dari sakit apapun, dan kita membangun semangat baru, semangat yang hidup, semangat yang tidak sekecil apapun meninggalkan sesuatu yang menghidupi kita. Mari kejar-kejaran melakukan yang baik, mari kejar-kejaran memberitakan firman Tuhan. Karena kita dibentuk dalam proses pelayanan itu, menyukakan, membahagiakan, dan memberkati kita untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah Kristus yang menyertaimu hari ini, yang menguatkanmu, dan meneguhkan hatimu, hatiku, dan kita semua sebagai gereja HKBP Bumi Anggrek, menjadi gereja yang saling menguatkan dan saling menunjukkan cahaya kebaikan Tuhan di tengah kegelapan sekalipun. Salam bagimu, Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami diajarkan kembali untuk melihat pelayanan sebagai proses di mana Tuhan membentuk kami. Tuhan menyukakan kami, dan kami pun lebih menyukakan Tuhan, karena Tuhanlah yang menciptakan pelayanan ini. Dan Tuhanlah yang memberkati kami melalui pelayanan ini, dan semakin mengenal keinginan Tuhan, di mana Tuhan semakin besar, kami semakin kecil. Biarlah pemberitaan itu boleh memberikan kami harapan baru, di mana harapan itu benar-benar menjadi berkat, dan kami boleh saling menguatkan. Terpujilah Kristus hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin.